Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Fajria Ashari dengan NIM 11210251128. Saat ini saya akan menjelaskan atau menerangkan sebuah materi tentang teknologi filsafat. Langsung saja ke pembahasan, yaitu dunia tempat kita hidup adalah lingkungan yang dipenuhi dengan teknologi. Hidup kita itu saat ini sudah dipenuhi dengan alat teknologi. Di mana-mana sudah adanya teknologi. Contohnya seperti saat kita memasak. Saat ini memasak dengan mudah dan cepat itu bisa menggunakan teknologi, yaitu dengan menggunakan air fryer, yang dimana kita dapat mengurangi penggunaan minyak, tetapi makanan yang kita goreng itu akan tetap matang secara merata. Lalu saat kita membaca dan saat kita menulis, kita dapat membaca sebuah materi atau sebuah berita itu didapatkan secara cepat dan tepat, yaitu dengan melalui internet yang kita bisa akses dengan smartphone. Dan kita juga dapat mencari tahu apakah berita tersebut itu terpercaya atau kurang terpercaya. Lalu kita dapat menulis atau menuangkan ide-ide yang kita miliki itu dengan melalui aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat untuk menuangkan ide. Contohnya seperti Wattpad, Webtoon, dan lain-lainnya. Lalu ketika kita bekerja atau bersekolah, saat ini kita dapat bekerja atau bersekolah melalui uh, uh, Zoom meeting. Kita dapat bekerja atau bersekolah itu dari rumah saja. Walaupun ada jaraknya, kita dapat mengetahui materi apa yang disampaikan dan pembahasan apa yang dapat kita mengerti gitu saat jam bekerja atau jam sekolah tersebut. Terus kita juga menggunakan teknologi saat bermain. Saat ini anak-anak itu jarang sekali bermain menggunakan permainan offline. Contohnya seperti ular tangga, terus congklak, dan lain-lainnya. Saat ini anak-anak itu bermain menggunakan smartphone, di mana game-game di dalam smartphone itu tetap bisa bermain secara bersama, tetapi tetap di dalam rumahnya mereka masing-masing gitu. Nah, hal tersebut itu tidak dapat kita pungkiri, karena kehidupan manusia itu syarat dengan teknologi perantara. Hidup tanpa teknologi, mesin, atau kenyamanan sulit dibayangkan. Oleh karena itu, teknologi harus tercermin secara filosofi. Dimulai dengan Heidegger yang menghasilkan teknologi sebagai masalah ontologi dalam filsafat dan J.D.W. dalam teknologi di bidang praktis. Beberapa filsuf mulai memberikan perhatian khusus, misalnya bidang teknologi filsafat, J. Ulul, Herbert Marcuse, dan Don Ihde. Namun, apa sih yang membedakan pemikiran Don Ihde dengan filsafat-filsafat yang lainnya? Don Ihde itu mencoba untuk tidak berpegang teguh pada pemikiran ekstrim teknologi sebagai entitas netral dan otonom yang bersifat deterministik. Secara khusus, perhatian Don Ihde dalam ranah filsafat teknologi itu dimulai dalam bukunya yang dikeluarkan pertama kali tentang teknologi yang ia tulis di tahun 1979 dengan judul Technique and Practice a Philosophy of Technology, yang dimana dimulainya dengan penekanan pada materialitas dan kekonkretan alat-alat teknologi serta penjabaran bentuk relasi manusia dengan teknologi. Selanjutnya, karya-karya Ihde lebih terkonsentrasi pada ranah filsafat teknologi. Dunia kita itu pada dasarnya adalah dunia yang dibangun oleh teknologi. Terkadang, teknologi yang kita hasilkan itu dapat meningkatkan kehidupan kita. Namun, terkadang juga teknologi ini dapat mempersulit kehidupan kita. Teknologi itu dapat membentuk dan mengubah budaya dan lingkungan kita. Apa sih teknologi yang dapat memudahkan dan dapat mempersulit hidup kita? Contohnya itu yang dapat memudahkan itu air fryer yang tadi. Dia itu dapat menggoreng dan menghasilkan hasil yang matang
secara merata gitu. Dan saat menggorengnya itu dia juga dapat ditinggal dan dapat mengerjakan aktivitas-aktivitas yang lain gitu. Nah, hal tersebut kan eh, bisa mengefisiensi waktu yang dibutuhkan gitu kan. Nah, teknologi yang dapat mempersulit itu contohnya seperti teknologi yang kita tidak mengerti. Kan kalau misalnya penggunaan teknologi nggak ngerti itu kan agak sulit dan agak lama untuk dicari tahu terlebih dahulu gitu kan. Lalu kita itu mengalami penggunaan teknologi dalam bentuk alat. Antara lain pengalaman langsung kami terhadap teknologi itu jarang terjadi. Jika kita tidak menggunakan teknologi atau tidak mengimplementasikan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, itu kita akan dianggap aneh karena kita itu hidup di dalam masyarakat yang mayoritas penggunaan teknologinya tinggi. Di mana masyarakat sekarang itu maunya instan, kayak eh, ini naik transportasi umum. Dulu kan kalau misalnya mau ke sebuah tujuan itu harus menggunakan angkot dari sebuah transportasinya. Nah, saat ini adanya fitur Gojek yang dimana dia dapat mendapatkan bantuan orang yang mau mengantar dia menggunakan motor. Nah, terus habis itu motor itu dapat mengantar orang tersebut dengan cepat dan tujuan yang tujuan yang dituju itu tepat gitu loh. Itu kan dapat mempermudah masyarakat zaman sekarang karena waktu yang dibutuhkan itu kan harus cepat gitu kan. Lalu beda lagi kalau misalnya kita menggunakan teknologi pada dalam masyarakat yang minoritas penggunaan teknologinya. Nah, masyarakat tersebut akan memandang kita orang yang aneh karena apa sih ini orang dikit-dikit pakai alat bantu, dikit-dikit pakai ini gitu loh. Kita juga dapat dipandang males karena masa kayak gini doang pakai alat gitu loh. Contohnya kayak air fryer tadi. Kalau misalnya kalau misalnya di dalam masyarakat minoritas, dia itu penggunaan memasaknya itu menggunakan tangan sendiri kayak mengulek dia menggunakan tangan sendiri, terus menggoreng itu dia masih menggunakan minyak dan menggunakan tenaganya sendiri dan lain-lainnya. Gitu. Fenomena-fenomena ini muncul berbagai persoalan, di antaranya bagaimana teknologi mempengaruhi serta mengubah cara bertindak, persepsi, dan pemahaman manusia. Bagaimana manusia itu secara individu mengalami dunia kehidupannya melalui teknologi berwujud alat. Eh, apakah teknologi itu dapat mengubah cara hidup dan apakah teknologi itu dapat mengubah budaya manusia secara kolektif dalam dunia kehidupannya? Menurut Ihde, teknologi sebagai mediator antara manusia dan dunianya dapat mengubah pengalaman manusia mengenai dunia. Budaya pun turut berubah karena penerapan teknologi. Ihde membahas beberapa jenis hubungan manusia dan teknologi dalam dunia kehidupan. Sebagian ciri alat yang dikemukakan dalam kehidupan. Apa sih hubungannya teknologi dengan filsafat atau filsafat teknologi? Pada dasarnya memang teknologi ini tidak begitu menonjol dalam pembahasan filsafat karena uh, dalam sejarahnya juga seperti itu. Malah sains yang lebih menonjol dalam pembahasan filsafat. Nah, eh, dalam budaya Yunani kuno, keahlian teknik itu sudah muncul, tetapi eh, untuk menonjolkan sebuah teknologi itu tidak begitu diperhatikan karena mereka itu memperhatikan teknik eh, estetika gitu. Lalu contohnya itu seperti pembangunan kuil dan pemahatan patung. Kata teknologi pada zaman dahulu itu merujuk pada penciptaan sebuah karya karena artefak diciptakan sebagai karya seni dan selalu disubordinasikan terhadap teori-teori ideal ya pada filsuf. Contohnya seperti Romawi Helenis.
bangsa budaya-budaya pada peradaban tersebut itu lebih teknologis. Misalnya dengan gerbang-gerbang dan saluran-saluran air yang terbuat dari batu, sesuatu yang tidak diciptakan oleh budaya Yunani. Teknologi berkembang dalam budaya Romawi Helenis berkat sikap elektronik, yakni memilih memilih apa yang baik dari budaya lain dan menerapkannya. Pada abad pertengahan, meskipun filsafat itu sibuk dengan teologi dan tidak berkaitan dengan teknologi, teknologi cukup berkembang. Ini terbukti dengan adanya kincir angin, menara dan gerbang gereja. Pada penciptaan pada penciptaannya meminjam dan mengadaptasi budaya dari luar. Kincir angin yang memanfaatkan tenaga angin ataupun air diambil idenya dari roda doa India. Sementara gerbang-gerbang tinggi dalam bangunan gereja diambil dari Timur Tengah. Pada zaman Renaissance, teknologi mulai memper mempenetrasi kebudayaan di Eropa lebih dalam. Leonardo da Vinci banyak melukis desain-desain mesin, seperti mesin terbang atau pesawat, mesin bawah air atau kapal laut. Walaupun hampir semua itu belum berfungsi, uh, Galileo dan Galilei menciptakan teleskop berdasarkan pengetahuannya tentang kaca dan lensa. Galileo sebagaimana diungkapkan oleh ide merupakan orang Eropa pertama yang membuat sains mewujudkan diri sebagai teknologis dengan penggunaan instrumen dan alat-alat eksperimen. Galileo itu bukanlah seorang spekulator seperti filsuf Yunani yang hanya bergulat dengan teori, melainkan prototipe bagi teknosains. Francis Bacon menggantikan ide sains klasik dengan sains instrumental zaman modern dan memasuki wilayah teknosains. Sains menjadi eksperimental dengan keharusannya menggunakan menggunakan instrumen. Sains eksperimental tradisional termediasikan melalui instrumen, dengan demikian filsafat teknologi. Francis Bacon menggantikan ide sains klasik dengan sains instrumental pada zaman modern dan memasukkan wilayah teknosains. Sains menjadi eksperimental dengan keharusannya menggunakan instrumen. Sains eksperimental termediasikan melalui instrumen dan dengan demikian bersifat teknologis. Filsafat mulai menyadari akan teknologi. Akan tetapi, kemasyhuran Bacon menghilang karena dibayangi oleh René Descartes yang lebih terkenal. Pikiran Descartes mengenai keunggulan pikiran atas dunia materi cenderung mensuborganisasikan kepentingan teknologi dan instrumen. Descartes meragukan keberadaan res extensa dan lebih meyakini res cogitans. Res extensa melibatkan teknologi dan instrumen, sedangkan res cogitans adalah dunia pikiran dan teori. Sedangkan maka teknologi mundur karena teori dan pikiran mendominasi filsafat. Kajian dan refleksi terhadap yang teknologis dan material menyurut dibandingkan dengan kemajuan cara berpikir rasional yang terkait dengan teori. Sementara itu, filsafat kain kokoh dalam periode metafisika, teknologi ini mengalami kejayaan pada era revolusi industri. Melalui mesin-mesin besar yang diciptakan, sains mencapai kegemilangannya
dan ini berhubungan erat dengan teknologi. Contohnya seperti mesin uap. Termodinamika ditemukan bukan pada masalah alam, melainkan dalam masalah yang dihadapi ketika menjalankan mesin uap tersebut. Fenomena ini melahirkan refleksi filosofi mengenai teknologi yang berbeda dan dimulai oleh Karl Marx. Karl Marx menyumbangkan pemikiran tentang filsafat praktis, yakni filsafat yang menilai kembali teori yang menghubungkan teori dengan tindakan dan materi. Yang paling mendasar adalah praksis. Perubahan dalam praksis akan mengakibatkan perubahan dalam teori. Marx mengatakan hal yang utama ialah cara produksi yang sangat berkaitan erat dengan teknologi. Cara produksi yang teknologis sangat mempengaruhi bagaimana suatu masyarakat dibentuk dan bagaimana manusia teralienasi dari dirinya sendiri. Dimulai oleh Marx, fenomena teknologi mulai memasuki refleksi filsafat yang serius. Penggunaan teknologi dalam dua perang dunia seperti bom atom dan radar deteksi musuh menambahkan keprihatinan tentang pengaruh teknologi dalam kehidupan manusia. Tidaklah mengherankan jika teknologi lantas dilihat secara negatif. Muncul persoalan apakah teknologi ini netral atau apakah teknologi ini malah mempengaruhi cara bertindak, persepsi, dan pemahaman manusia. Persoalan mengenai kenetralan teknologi diperdebatkan oleh kaum determinis teknologi dan kaum determinis sosial. Pada pendapat umum muncul dari determinisme sosial, yakni bahwa teknologi hanya entitas yang netral. Teknologi pada dirinya sendiri tidak memiliki efek kecuali ketika berada di tangan manusia. Hanya di tangan manusialah teknologi menjadi tidak netral, karena alat digunakan oleh manusia untuk tujuan-tujuan dan kepentingan tertentu. Misalnya, untuk praktik-praktik kekuasaan. Dengan kata lain, teknologi sendiri bersifat netral dan hanya menjadi tidak netral apabila digunakan oleh manusia. Sepuncuk pistol pada dirinya sendiri adalah netral. Namun, di tangan manusia ia menjadi sebuah senjata yang dapat membunuh orang lain. Yang membunuh bukanlah si pistolnya itu, tetapi manusianya yang memegang pistol itu. Tapi beda lagi dari pemikiran si Ide. Ide ini berpendapat bahwa teknologi itu tidak netral, dalam arti teknologi sebagai mediator antara manusia dan dunianya. Dapat mengubah pengalaman manusia mengenai dunia. Budaya juga ikut berubah dengan penerapan teknologi. Ide juga berpendapat teknologi menjadi tidak netral akibat kekuasaan manusia. Manusia itu dapat menggunakan teknologi sebagai sarana kekuasaan untuk mencapai tujuan dan kepentingan tertentu. Sebenarnya persoalan netral atau tidak netralnya teknologi justru membawa kepada pemikiran otonomi teknologi yang berkaitan dengan pandangan determinisme teknologi. Tetapi ini tidak berarti pada pendapat ide dengan pandangan determinisme teknologi. Pandangan determinisme teknologi, setelah teknologi yang tidak netral diciptakan, teknologi mempunyai alur hidupnya sendiri dan berjalan sendiri. Teknologi menjadi otonom dan mendominasi hidup manusia dengan menenggelamkan manusia dalam cara berpikir yang instrumental. Manusia dikondisikan dalam pemikiran instrumental di mana semua termasuk manusia dilihat sebagai sarana teknologi. Sebagai sarana. Itu menjadi sarana dan tujuan sekaligus. Dunia kehidupan dialami sebagai instrumen dan
sebagai instrumen dan bukan pada dirinya sendiri. Pada dirinya sendiri ada begitu saja. Otonom teknologi juga memunculkan persoalan tentang teknologi yang artifisial versus dunia yang alamiah. Menurut Hans Jonas, teknologi yang artifisial dapat mengubah esensi manusia apabila teknologi digunakan sebagai mediasi antara manusia dan dunia. Jacques Ellul dan Herbert Marcuse mengistilahkan teknologi dengan huruf T besar, teknologi. Karena kedua tokoh ini membedakan semua alat dan proses teknologi. Teknologi dikaitkan dengan pemikiran kalkulus dan analisis yang mendominasi dalam pemikiran abad ke-20. Menurut Ellul, teknologi menjadi artifisial, otonom, menentukan dirinya sendiri, berkembang dalam suatu proses, sebab akibat dan bukan diarahkan pada tujuan. Sarana menjadi lebih penting daripada tujuan. Kehidupan teknologi sebagai sebuah kekuatan, otonom dan tidak terkendali lebih memperbudak manusia alih-alih membebaskan. Ellul dan Marcuse termasuk dalam kelompok determinisme teknologi karena bagi mereka teknologi itu melanggengkan diri, bersifat menyeluruh dan tidak terelakkan. Ellul mengatakan bahwa masyarakat sekarang adalah masyarakat teknologis. Ciri-cirinya antara lain itu ialah materialistik. Semua entitas dalam masyarakat teknologi terdiri dari benda-benda materi. Bahkan manusia pun dipandang sebagai objek material. Perkembangan dalam masyarakat teknologis merupakan perkembangan kekuasaan, dalam arti hanya sarana-sarana teknologis berciri instrumental yang membawa dampak pada masyarakat. Teknologi sering dipandang membebaskan manusia dari tahayul. Namun menurut Ellul, dalam masyarakat teknologis, alih-alih membawa pembebasan, teknologi justru membelenggu. Itulah sebagian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada kesalahan kata atau ada materi yang kurang dimengerti. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.